Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Malam ini kita kedatangan dari Sri Kandi Happymology yang akan membagikan tips-triksnya dalam membaca aret-aret yang muncul di Happymology. Selamat malam, Tante Margaret. Selamat malam, Om Bayu. Sama Tante Dewi, Kak Ika, dan Mbak Gita ya. Oke, Siap, Om. sebelumnya disclaimer dulu ya, apa yang kita diskusikan saat ini tetap disclaimer on, menjadi tanggung jawab dari trader bila ingin mengikuti alert ini untuk jual belinya, dan jangan lupa subscribe. Gimana nih kabarnya nih, Tante Margaret? Lagi santai kah hari ini? Oh iya, lagi santai, Om. Seharian ngapain aja nih? Wah, hari ini karena pas liburan, Om, holiday, jadi ya seharian cuma santai sambil bahas-bahas saham di sebelah dengan teman-teman yang lain. Ya, nggak keberatan kan kalau bagiin tips-triknya untuk masuk ke satu saham dari aret yang muncul? Boleh sekali, Om. Boleh sekali. Boleh. Sebelumnya gimana nih pengalamannya pakai aret nih, Tan? Maksudnya dari sebelum nggak pakai aret atau semenjak pakai aret gitu? Sangat jauh berbeda ya, Om. Dulunya karena masih ikut WL gitu. Kadang ya main hantam aja, banyak nyangkutnya. Dan sekarang jadi benar-benar banyak cuan dan konsisten. Sudah dari 3 Januari saya join Happy dan ternyata cuan konsisten, Om, lebih dari 10 emiten setiap hari. Wah, mungkin bisa ini Tan, bisa bertambah nanti kan, dan semakin Semoga saja, Om. Dan memang sepertinya seperti itu. Dan terima kasih buat Happy. Ya, semoga ini ya Tan, aretnya masih bisa dikembangkan terus gitu ya Tan. Nanti mungkin bisa dimasukkan juga gitu. Sangat membantu, Om, bagi saya yang masih buta analisa. Iya, ini mungkin kita langsung lanjut ke isinya ya Tan ya. Boleh. Nah, Tante Margaret ini sukanya fast trade ya Tan untuk ini ya. Iya. Fast trade ya, masuk hari ini keluar hari ini ya Tan. Mungkin iya, saya lebih suka. Mungkin bisa dibagikan tipsnya nih Tan. Ini sudah sudah saya munculkan tampilannya. Mungkin bisa waktu dan tempatnya buat Tante ngejelasin. Oh ya, begini. Nah, di sini kan ada alat yang keluar dengan value dan volume yang besar. Nah, setelah saya melihat ini, saya langsung aja ke bid offer. Di sana saya akan melihat high yang sudah dicapai. Dan bila high yang dicapai ini belum jauh dari harga yang muncul di alert, saya akan HK. Dan ya, beberapa menit kemudian itu benar saya cuan. Nggak pakai lama pokoknya, Om. Ya, benar ini. Kalau saya masalah warna memang kurang begitu memperhatikan. Yang saya perhatikan memang volume dan vol saja. Dan langsung ke bid offer eksekusi saya. Begitu. Berarti yang benar-benar dilihat itu value-nya ya Tan, sama persen lotnya ya? Iya, benar. Hanya 2 ini, Om, yang saya benar-benar lihat. Dan saya eksekusi langsung di bid offer. Nah, kira-kira nih Tan, kan pada saat masuk OLT itu kan melihat high-nya dia berapa, yang masih Tante yakin buat bisa masuk itu di range berapa ya? Mungkin masih bisa, masih belum terlalu jauh nih atau belum ini gitu. Iya, kan kadang ini keluar di 254. Nah, di sana itu masih 200, sekitar 60 atau 62. Oh, ini masih bisa. Saya akan langsung masuk, Om. Saya HK. Dan kadang saya memang HK dan antri. HK 20%, antri 30% gitu. Ada yang antrian saya kemakan, ada yang tidak. Dan memang hari itu saya akan exit, akan cuan hari itu juga kalau saya masuk dengan lot dan value yang besar. Begitu.
Lalu Tante memutuskan keluar itu pada saat gimana, Tan? Maksudnya kan sudah Nah, masuk nih, sudah entry nih, sudah naik. nah, Heeh. ya. Nah, begini, saya belajar bid over juga, Om. Dan saya setelah dapat, biasanya saya akan kembali lihat di Vibo. Kalau di Vibo dia belum muncul, saya hanya akan lihat di bid over. Saya akan haki, Om. Kebanyakan saya haki. Kalau sudah beberapa persen, saya yakin ini sudah cukup atau sepertinya tidak kuat, saya akan langsung haki. Begitu. Nah, berarti seperti itu butuh jam terbang ya, Tan, untuk memutuskan bahwa sudah cukup dan sudah tidak kuat itu, Tan, ya. Iya ya Om, saya kebetulan saya sudah sedikit bisa baca bid over. Oh, berarti kalau overnya diisi terus gitu kan, Tan, ya. Mau Oh naik ya, tapi diisi terus gitu kan. naik ya ini waktunya keluar. Udah waktunya keluar ya, Tan. Dan Atau kalau masih dimakan itu saya sepertinya ini masih ada potensi untuk naik lagi begitu. berarti begitu overnya dimakan tapi diisi terus, Ya ini haki saja Om. langsung haki ya. Haki saja. Lalu kalau yang untuk BRMS nih gimana nih, Tan? Ini kan tadi SCMA ya. Kalau untuk BRMS Iya. gimana? Sama ini Om, kurang lebih sama. Saya akan lihat kurang lebih sama. Tapi waktu yang kemarin itu saya kecepatan TP Om. Oh, kecepatan keluar ya, Tan. Karena Iya. lupa ngecek Vibo ya, Tan. Bener Om. Dan saya sudah dapat 4% begitu Om. Saya keluar di 178 kalau nggak salah. Iya. Padahal kalau stop loss-nya di 176 kan masih bisa kita kawal, Tan, ya. Kalau kita mau ngecek Vibo, kebetulan Tante nggak ngecek Vibo kan, ternyata Iya benar. 176 Benar jadi Om. support kan ya. Iya benar Om. Ini sebenarnya yang saya kurang perhatikan. Berarti kesimpulannya value besar, lalu kita cek OLT, high-nya belum besar gitu kan. Ya, belum Langsung besar. HK, lalu dibuat di bawahnya diantrikan. Iya. Kalau stop loss gimana, Bang? Stop loss selama ini saya sih antara 3-5% ya Om. Tapi saya sih jarang CL di sini. Oh, jarang cut loss ya. Jadi Ya, jarang cut loss. kebanyakan pernah ada yang salah nggak gitu atau analisanya dibawa turun gitu, ternyata setelah masuk dibawa turun gitu kan. Dari selama ini pakai fast trade ini. Ada juga Om, tapi karena saya juga tidak all in dengan MM, jadi saya tidak begitu takut. Saya akan menunggu lagi. Menunggu alat berikutnya gitu ya, Tan, untuk Iya, dan saya iya benar. Jadi benar-benar sangat membantu. Oke, terima kasih nih, Tan, atas sharingnya nih, Tan. Mungkin kita lanjut ke... Ya, terima kasih banyak Om. Iya. Nah, kita lanjut ke Mbak Dewi nih. Mbak Dewi ini tipikalnya swing santai ya? Iya Om. Nah, swing santai. Swing santai lalu nyari aret-aret yang besar juga gitu ya, Dan Iya. Baru di cross. Mungkin coba diceritakan bisa, Tan? Kalau aku lihat uang yang masuk Om, ya seperti lead ini uang masuk 384 juta, tapi pada hari itu nggak langsung naik Om. Besok ada lagi uang masuk jumbo tanggal 16, 17, 18 baru dinaikin Om. Di hari tanggal 17 itu sempat turun, aku nambah muatan kan. Iya. Berarti ini ya, Tan, sebelum memutuskan masuk itu ngecek historinya dulu ya. Iya. Banyak nggak aret yang keluar ya hari itu ya gitu kan. Kan aku kalau gitu kan aku catat Om di buku. Jadi tahu kemarin ada uang masuk
banyak. Jadi aku HK hari itu, besok diturunin saya tambah muatan. Tanggal 18 alhamdulillah dapat 15% dari itu Om. Wow. Swingnya berapa hari tadi, Tan? Dari tanggal 15 Om. Tanggal 15 sampai tanggal 18. Iya. Wah, berarti pendek 3 hari ya, 3 harian. 3 hari ya. Iya. Biasanya ada ini nggak, Tan? Ada tips misalkan pernah nggak mau tadi bawa lebih dari 3 hari gitu, semingguan gitu? Kalau aku sampai sekarang kan di BRMS Om. Oh, di BRMS ya, Tan? Iya, ambil tanggal 18 Januari. 19 Januari. Sampai sekarang masih nyimpen. Sekarang sudah 60% lebih Om. Wow, itu BRMS-nya. Kan BRMS itu dalam 1 hari itu pasti ada alert keluar uang. Walaupun uang 10 juta, tapi kan setiap hari Om berulang. iya, berarti memutuskan bisa hold segitu lama itu gimana itu, Tan? Lihat alert terus Om, terus belum nyentuh stop loss aku. Oh gitu, berarti begitu sudah naik disiapin stop loss target kalau Iya, dia turun Om. ke sini gitu Iya. ya. Iya. Biasanya Stop kalau apa? swing santai itu berapa persen, Tan? Stop loss-nya, Tan, kalau udah tinggi kayak gitu? Kalau udah tinggi 2% Om. Nggak pernah kena itu BRMS ya, 2% ya? Turun gitu. Kan hari tanggal berapa itu Om? Januari 20 Januari kah? Naik 6%. 6% kayaknya. Besoknya naik 1%. Pokoknya naik perlahan Om. Dan nggak pernah nyentuh stop loss saya. Oh, berarti memang saham-saham yang naiknya nggak terlalu volatile, malah lebih ini ya, lebih menguntungkan ya, Tan, ya, lebih banyak cuannya ya, walaupun mesti sabar ya, 2 minggu hampir berapa ya, 2 minggu hampir 1 bulan, Iya. 1 bulan setengah ya BRMS ya. Iya Om. 60% ya. Berarti sudah dapat tambah ilmu lagi nih, cara main swing santai nih, dan bisa di hold panjang kalau memang ini ya, dan memungkinkan untuk di hold ya. Iya Om. Dari alertnya juga Om, kalau masih berulang keluar alert dengan uang yang lumayan, aku masih simpan gitu. Oh, berarti setiap hari keluar alert itu bisa jadi sinyal bahwa dia itu masih akan lanjut gitu ya, Tan, ya? Iya Om. Oke, ya. Kan nggak mungkin juga Om, ada uang masuk, sahamnya mau turunkan, maksudnya berulang gitu. Ya, betul kan, betul. Berarti Tante Dewi lebih suka yang ini, yang warna putih biru ya, Tan? Itu biru, iya. Nah, banyak sih Om, cuma nggak lupa. Maksudnya banyak yang diambil dari alert, tapi lupa kan? Iya. Oke, terima kasih Tante Dewi. Mungkin untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Mungkin saya lanjut ke Tante Utami dulu ya, Tante ya. Iya Om, ya. Makasih Om. Ya, sama-sama. Nah, Kak Utami, kadang-kadang saya manggil Tante, manggil Kak, jadinya bingung nih. Iya Om. Nah, malam mingguan nggak hari ini? Malam mingguan di saham. Oke nih, Tante Utami ini apa ya, penggemar aret minus ya, wajib minus, yang aretnya wajib minus ya, Tan? Iya, akhir-akhir ini aku pakai yang itu, wajib minus. Ya, mungkin bisa di ini, Tan, langsung di sharing-sharing, Tan, gimana cara entry-nya sama membaca aretnya yang mana gitu, Tan? Kayak yang di contoh ini kan ada JJCO ya. Waktu kenapa masuk? Soalnya dia minusnya itu aku kalau masuk di saham itu lihat minusnya di bawah, min 4 ke bawah itu aku pasti ambil. Kenapa? Soalnya kalau misalnya emang mau ARB, jarak dari minus itu ke ARB kan tidak begitu banyak, jadi lebih
lebih apa namanya Ya lebih terukur gitu kan. Ya, Minusnya jadi lebih nggak banyak terukur, nggak bakal kebanting gitu maksudnya Tan ya. ketimbang kalau aku ngambil minusnya min 2 ke atas itu kayaknya ke ARB kan pasti minus banyak gitu. Jadi lebih enak yang minus min 4 ke bawah aku pasti ambil gitu. Terus salah satunya juga aku pasti ngelihat value-nya. Di ZCO ini kan uang masuknya banyak. Terus di lotnya itu juga 0,14 lah. Aku ini ngambilnya kalau dia itu 0,1 berapa itu aku pasti ambil. Kalau masih 0,0 itu aku belum berani Om gitu. Dan aku kalau ngambil ini aku langsung HK. Iya langsung HK gitu Om. Nanti nggak lama kemudian itu kayak ini kalau nggak salah di CTO ini dia terbang hari itu kalau nggak ke kode kan sudah cuman 2% itu Om ya. Kadang ya di terbang lagi gitu sampai plus berapa gitu. Udah langsung aku bungkus, cuman bungkus aja gitu. Kalau untuk di historinya wajib kan, ya history juga aku juga lihat history kayak berarti katanya Om Gap itu. Lihat historinya juga Om. Tapi kadang nggak juga sih, kelamaan mikir kadang dia sudah terbang gitu. Cepat terbangnya kalau wajib ini Om. Ya gitu aja Om. kalau SKMI nih Tan, kalau SKMI kan setahu saya bikin ngantuk ini. Kalau aku waktu SKM ini lihatnya telat, itu bersyukur telatnya itu Om. Aku ini telat ngambilnya di akhir sesi 2 kalau nggak salah ini ngambilnya. Sudah berapa menit ini muncul aku baru kelihatan, aku langsung HK di 72 juga gitu. Terus sesi 2-nya terbang. Yang ngambil di jam 11 itu ngantuk gitu ya Tan ya? Nggak terbang-terbang, 7271, 7271. Nunggu aku baru terbang dia. Nah di sininya aku juga itu kan dia masih diem belum terbang. Ini aku lihat story-nya kalau yang ini gitu. Itu kan value-nya juga besar, value terhadap lotnya juga besar 0,12. Aku berani ngambil gitu. Iya. Di historinya pun masuknya gede ya kan? Bener Om. Di sini ini masuknya Kadang gede lihat, ya. kadang enggak gitu Om. Kadang kalau masih lihat itu terbang, kadang masih belum terbang itu jadi aku lihat gitu. Dan itu aku langsung HK. Sudah kayak gitu aja Om. Cukup aku seperti berubah. Iya. Aku lagi suka wajib. Ketularan Om Elson itu. Iya betul. Banyak sih teman-teman juga yang begitu wajib, Iya. heboh langsung gitu kan. Saling info itu waktu terabar itu juga Om bantu Om buat aku. Kadang nggak ngeliat, kadang Om Wawan, Om Elson, Om Ula itu tuh ada wajib minus ini gini. Langsung aku lihat Om gitu. Jadi Om bantu juga ada terabar. Di tempat lain kan nggak ada, di sini tok yang ada. Tuh. Iya. Jadi kalau kita kerja pun tinggal dengerin gitu ya kan. Nggak bisa sempat baca aret, tapi lagi kerja tiba-tiba denger baru dicek gitu kan Tan ya. Benar. Udah Om. Loh, nggak ada yang pengen disampaikan lagi? Nggak ada, apalagi. Iya, ini terima kasih nih teman-teman atas sharing-sharingnya nih. Kita banyak belajar banyak nih dari Tante Margaret, Tante Dewi, sama Tante Utami. Gitu kan. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa dapat sharingan dari Tante Gita nih, kemungkinan di waktu yang lain ya. Terima kasih nih atas kehadirannya hari ini nih, menyempatkan untuk sharing-sharing nih. Nah, ada lagi nggak nih dari Tante Margaret atau Tante Dewi atau Tante Utami buat saran? Ada saran nggak nih buat yang baru join atau buat pembuat botnya nih, mau
ada masukan nggak gitu? Atau ada, silakan nih Tante Kalau Margaret nih. Kalau dari saya buat teman-teman yang baru join, itu MM yang perlu dijaga Om. Ya, MM. Iya, benar-benar MM ini yang perlu. Hanya itu kalau dari saya Om. Berarti tetap dengan walaupun HK tetap dengan MM 20% lebih aman ya Tan? Iya, lebih aman, cari aman saja Om. Kan 20% setiap orang juga nggak sama ya Om ya. Beda-beda ya Tan ya? Beda-beda. Jadi MM itu benar-benar harus bagi saya. Berarti selalu siapkan dana cash untuk planning terburuk ya Tan? Atau resiko terburuk benar. ya? Benar Om, benar. Dan Karena walaupun terburuknya di bawah koreksi, masih ada cash untuk backing. jadi nggak pusing kepala ya Tan? Nggak pusing, benar Om. Nah ini. Saya agak lupa gitu kan. Jadi paradigma yang kebanyakan orang itu kan dia HK 100% dan dia nunggu untuk dijemput gitu Tan ya. Iya. Padahal kan harusnya kita ngejemput ke bawah gitu kan biar lebih Nah, lebar benar, cuannya Om. gitu ya Tan. Benar. Dan ini benar-benar Om, kita menjemput cuan itu nggak pakai lama. Nggak pakai. Kalau menunggu ya benar. Kalau menunggu Nggak tahu sampai kapan. nggak tahu sampai kapan gitu kan Tan. Udah nggak punya Iya, benar. cash, mainnya spekulatif gitu kan, nggak terukur gitu mainnya. Iya. Sebenarnya kalau MM ini benar-benar dijaga, sebenarnya nggak pakai pusing juga sih Om kalau dibawa koreksi. Hal terburuk loh, bila hal terburuk terjadi memang. Jadi Tapi memang MM. Menurut saya sih, seseorang bisa dibilang sudah dibilang trader yang baik itu yang pada saat dia bisa mengendalikan MM-nya gitu dan mengendalikan psikologisnya dia gitu. Kalau dia masih psikologisnya masih masih belum bisa dia kendalikan, masih sering seneng spekulatif, ya itu agak susah gitu untuk bertahan di dunia saham ya kan gitu teman-teman ya. Ya. Kalau dari Tante Dewi gimana? Ada masukan atau saran ke mungkin teman-teman yang baru join atau ke pembuat botnya gitu? Perlu diapain lagi nih biar lebih ini ada saran gitu Tante Dewi? Enggak ada Om. Udah bagus menurut aku. Udah cukup ya? Udah Iya cukup. cukup. Iya Om. Keren botnya. Terima kasih. Dan kalau dari Tante Utami nih, gimana Tante Utami? Ada masukan nggak? Nggak ada Om, tetap happy ya Allah. Kenapa? Tetap happy ya Allah. Happy? Happy yo. Ya baru tahu saya bahasa itu loh, ada happy yo gitu loh. Bahasa gaul anak sekarang kali ya. Oke Tan, terima kasih nih atas semua sharingannya ya Tan ya. Sama-sama Makasih, Om Om. Happy. Semoga kedepannya makin cuan lebar ya Tan. Amin. Makasih Om. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing-sharing dengan Tante Margaret, Tante Utami, dan Tante Dewi. Jadi tips and tricks mereka mungkin bisa kita gunakan pada saat kita melihat aret-aret potensial untuk kita entry ya. Oke, sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Terima kasih.